itu kan. Mungkin tak tahu ini. Dah hari ini lagi tu juga. Jadi momen kita hari ini, kita sebagai umat Islam dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, bahawa setiap tahun 2 kali hari besar Islam, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Kedua-dua hari ini yang tidak ada dalam agama lain. Seluruh agama tidak ada hari kemenangan. Tapi kita orang Islam semenjak di ufuk barat sampai ke ufuk timur, itu 2 hari. Di saat dilantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, falillahil hamd. Itulah hari kemenangan kita, umat Islam sedunia. Maka dengan momen Aidul Adha ini, kita dapat mendekatkan diri dengan Allah. Ini namanya hari raya kurban. Kurban itu artinya qaraba. Qaraba artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran kita di dunia ini tidak lebih dan tidak kurang. Kita asalnya minallah, dari Allah. Setelah hidup di alam fana ini, kita berserta Allah, ma'allah. Dan kita tiba waktunya, kita akan innalillah, kembali kepada Allah. Tidak ubah dengan apa yang terjadi di negeri ini. Kita, dunia ini adalah transit sebentar untuk menunggu pesawat datang menjemput kita untuk kembali ke kampung halaman. Justru karena itu selalu ada pengumuman dari pihak penyelenggara penerbangan bahawa bapa-bapa, ibu-ibu, semua penerbangan yang akan menuju ke kampung halaman, jangan adalah yang tinggal barang-barang. Nanti timbul penyesalan di kemudian hari tak kala tiba di kampung halaman. Itulah dimensi ulama hari ini, mengingatkan, karena ulama ada 2 dimensi. Dimensi pertama, ulama adalah sirajud dunia wa masabiul akhirah, menyelamatkan umat di dunia dan menyelamatkan umat untuk hari akhirat. Dimensi yang kedua, ulama itu adalah warasatul anbiya, yang membagi-bagikan harta Allah dan harta Rasulullah, yaitu apa? Iman. Apa itu iman? Itulah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang ditanam oleh Nabi di dalam dada umat hari ini. Maka di saat kita dijemput oleh Israel, itu pesawat, kita di dunia ini transit sebentar, akan datang Israel kepada kita. Sesuai dengan yang dinyanyikan, bila Israel datang memanggil, datang terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Bila Israel datang menjemput nyawa kita untuk menuju kita ke kampung halaman, maka hadirlah ulama, hadirlah guru-guru, hadirlah mursyid-mursyid. Jangan kau tinggalkan, mari kita bersama Allah. Sesuai dengan apa kata Allah di dalam Al-Quran. Wa'tasimu billah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Huwa maulakum, jadikanlah Allah itu Rabbun, Allah Tuhan kamu, Allah pemimpin kamu. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita minta bantu dan kepada Allah tempat kita minta tolong. Tiba waktunya saat kita dijemput oleh Israel. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita yang hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhzihat 'alaihin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi maka oleh karena demikian, semua yang memiliki nyawa kita pasti akan kembali kepada Allah. Coba lihat historis dan kronologis peristiwa Nabi Ibrahim. Kenapa teganya Allah mencoba Ibrahim, anak yang sudah dia bernazar
Kalau seandainya aku memiliki anak lelaki, akan kukorbankan untuk Allah. Anak kukorbankan, kuncinya untuk mencari dekat dengan Allah. Itu makna qarabah. Kemudian Siti Hajar, anaknya cuma satu, juga rela untuk dikorbankan. Tapi yang lebih sedih, Ismail nyawa cuma satu, tapi dia juga ikhlas. Yang penting dia tidak ada pilihan, harus dekat dengan Allah. Kalau Nabi Ismail dan Siti Hajar bisalah untuk mencari kepada Allah adik dari Ismail, anak-anak yang lain, atau Ibrahim kawin dengan istri yang lain, kita bisa mendapat anak. Tapi Ismail nyawa cuma satu, dengan apa dia mencari lain nyawa? Tapi mereka bertiga itu hamba Allah. Maka titel Ibrahim itu Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka Ibrahim tidak mencari lain di dunia ini, hanya dia cari dua perkara. Pertama, ilahi anta maksudi. Yang kedua, waridaka maktubi. Hanya engkau yang kami maksud, dan keridaan engkau ya Allah yang kami cari. Maka oleh karena demikian, hari raya kurban ini pilihan tidak ada dua, hanya satu, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Justru Ismail disembelih dengan pisau yang cukup tajam, ditekan untuk pertama kali, tidak bisa dimakan. Ditekan yang kedua, tidak juga dimakan leher Ismail. Kenapa ini terjadi? Sehingga curiga oleh Ibrahim, membelah batu. Sampai dengan hari terlihat orang yang naik haji ke Baitullah melihat batu terbelah dua. Tapi ditekan yang ketiga, belum juga dimakan. Ada apa sebalik daripada ini? Rupanya Allah masih melihat. Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Khalaqal hayya wal mauta. Allah yang menciptakan hidup dan Allah yang menciptakan mati. Jadi terlihat dalam batin Ibrahim, terlihat dalam batin Siti Hajar, terlihat dalam batin Ismail, fulfillment, keikhlasan belum full kepada Allah. Masih ada debu-debu yang belum ikhlas. Tali yang diikat oleh Ibrahim pada anaknya Ismail. Kata Ismail, ya abati, wahai bapakku, kau lepaskanlah tali ini di tanganku dan di kakiku. Kenapa wahai anak yang setia, engkau minta lepaskan tali? Tali ini terhijab saya dengan Allah. Terhijab pelaksanaan kurban ini dengan Allah. Sehingga tali ini adalah membuktikan saya tidak ikhlas. Ayah tidak ikhlas dan ibu saya tidak ikhlas. Terpaksa dengan tali diikat menunjukkan saya tidak ikhlas. Tapi hari ini, ya abati, wahai bapakku yang tercinta, engkau lepaskan tali ini. Biarlah Allah melihat bahwa itu ikhlas. Maka ditekan yang keempat kali, yang kelima kali, pisau di leher Nabi Ismail oleh ayahnya Ibrahim. Kenapa langsung ditukar dengan seekor kibas? Kenapa? Allah melihat batinnya Siti Hajar, batinnya, hatinya Ismail, hatinya Ibrahim sudah full payment. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ikhlas menjalankan kebenaran demi untuk Allah. Anak dikorbankan demi untuk Allah, nyawa rela dikorbankan. Ini target, inilah yang kita cari Bapak Ibu sekalian, dengan momen hari raya Idul Adha yang diberikan kepada kita umat Islam sedunia yang tidak ada pada agama lain. Justru oleh karena demikian, pesan daripada ulama, inilah pengumuman daripada di saat transit diberi pengumuman kepada kita, penyelenggara penerbangan jangan ada yang tinggal barang di saat ke kampung halaman. Inilah dimensi ulama mengingatkan kepada umat. Apa kata Allah? Kuntum khairal ummatina yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Engkau laksanakan ini yang baik, ini yang buruk. Itu dimensi ulama untuk di dunia dan sampai ke hari akhirat. Mungkin hanya sampai di sini.
momen Aidul Adha ini marilah kita laksanakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena innalillah, kita pasti akan kembali kepada Allah. Akhirul kalam, safinatun najah wassalamah wa fatihul karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.